Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan kawan-kawan kita yang tengah sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan meneruskan tentang sistem komputer, yaitu cara komputer bekerja. Mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari mekanisme kerja pemroses, karena pemroses pun memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain. Secara ringkas, gambar berikut ini menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana pemroses atau kotak besar itu menerima masukan dari piranti masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Komponen pada pemroses atau kotak besar itu terdiri atas prosesor atau CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive. Floppy drive sekarang tidak populer ya. CD-ROM dan floppy drive adalah alat yang terhubung dengan media penyimpan eksternal, yaitu CD dan floppy disk. Setiap komponen terhubung dengan bus. Berikut ini akan dijelaskan mengenai CPU, bus, controller, dan memori utama. Yang pertama adalah Central Processing Unit atau CPU. Sekarang kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh pemroses sebuah komputer yang tak terlihat, yaitu sebuah pusat pengontrol yang mengkonversi data input menjadi output. Pengontrol ini disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Semua komputer, mulai yang kecil seperti ponsel pintar sampai yang besar dan canggih, harus mempunyai CPU. Seperti ditunjukkan pada gambar tersebut, CPU terdiri atas dua bagian, yaitu CU atau Control Unit dan ALU atau Arithmetic Logical Unit. Setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing. Sebelum kita membahas CU dan ALU secara rinci, kita perlu mempelajari penyimpanan data dan hubungannya dengan CPU. Komputer mempunyai dua jenis tempat penyimpanan, yaitu primer atau primary storage dan sekunder atau secondary storage. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama atau main memory, mengacu ke data dan instruksi yang disimpan di dalamnya. Dengan alasan ini, memori dibahas terkait CPU, walaupun sebetulnya secara teknis memori merupakan bagian terpisah dari CPU. Ingat bahwa memori utama komputer menyimpan data sementara saja saat komputer mengeksekusi sebuah program. Memori sekunder menyimpan data permanen atau semi permanen dalam media lain, yaitu media magnetik atau optik. Disket dan CD-ROM yang sering kita lihat sebagai bagian dari PC adalah piranti sekunder. Sama halnya dengan hard disk. Memori sekunder akan dibahas pada bagian berikutnya. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Mari kita periksa cara unit pengolah pusat atau CPU dalam hubungannya dengan memori menjalankan program komputer. Kita akan melihat bagaimana hanya satu instruksi dalam program yang dijalankan. Faktanya, kebanyakan komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu, meskipun mereka menjalaninya dengan sangat cepat. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/1.000.000 detik. Komputer yang dikenal sebagai superkomputer dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/1.000.000 detik. Siklus mesin pada komputer sebelum dan setelah bekerja.
Sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat penyimpanan sekunder. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut untuk setiap instruksi. Yang pertama, unit kontrol mengambil atau mendapat instruksi dari memori. Yang kedua, unit kontrol menerjemahkan instruksi atau memutuskan apa artinya dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU atau unit aritmetika dan logika. Dua langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi atau waktu I. Unit aritmetika atau logika menjalankan instruksi aritmetika atau logika. Artinya, ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. Yang keempat, unit aritmetika dan logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi. Unit kontrol selanjutnya memerintahkan memori untuk mengirimkan hasilnya ke perangkat keluaran atau perangkat penyimpanan sekunder. Kombinasi waktu I dan waktu E disebut siklus mesin. Gambar sebelah kanan menunjukkan instruksi yang melalui siklus mesin. CPU memiliki clock internal yang menghasilkan detak atau pulse dengan kecepatan tetap untuk menynkronkan semua operasi komputer. Sebuah instruksi siklus mesin tunggal dapat terdiri atas sejumlah besar sub-instruksi yang masing-masing harus mengambil setidaknya satu siklus clock. Setiap jenis CPU dirancang untuk memahami sekumpulan instruksi tertentu yang disebut instruction set. Sama seperti ada banyak bahasa berbeda yang dipahami orang, setiap jenis CPU memiliki instruction set yang dimengertinya. Oleh karena itu, CPU yang digunakan untuk PC merek kompak tidak dapat memahami kumpulan instruksi dari CPU lain, misalnya Macintosh. Pada memori dapat tersimpan instruksi program dan juga data. Bagaimana kontrol unit bisa membedakannya? Lokasi dalam memori untuk setiap instruksi dan setiap bagian data diidentifikasi oleh sebuah alamat. Artinya, setiap lokasi memiliki nomor alamat seperti loker atau kotak penyimpanan di perpustakaan atau di sekolah. Seperti kotak penyimpan memiliki nomor yang tetap, isi kotak penyimpan bisa berbeda di suatu waktu. Bisa berisi tas, bisa berisi buku, atau berisi tumbler tempat minum. Seperti hal kotak penyimpan, memori bisa berisi instruksi atau data. Instruksi lama bisa diganti dengan instruksi baru. Demikian juga data lama bisa diganti dengan data baru, tetapi memori tetap memiliki alamat yang sama. Tidak seperti kotak penyimpan, lokasi memori hanya dapat menampung sejumlah data dalam ukuran byte. Gambar ini menunjukkan bagaimana program memanipulasi data dalam memori. Sebuah program penggajian misalnya dapat memberikan instruksi untuk meletakkan data tarif gaji per jam di lokasi kotak 3 dan jumlah jam kerja di lokasi kotak 6. Untuk menghitung gaji karyawan, instruksi untuk komputer yaitu mengalihkan data di lokasi kotak 3 dengan data di lokasi kotak 6 dan pindahkan hasilnya ke lokasi kotak 8. Pemilihan lokasi dapat dilakukan di mana saja yang belum digunakan. Pemrogram yang menggunakan bahasa pemrograman tidak perlu tahu nomor alamat mesin yang sebenarnya, karena setiap alamat data disebut dengan nama yang menjadi alamat simbolis. Dalam contoh ini, nama alamat simbolis adalah tarif, jam, dan gaji. Mesin konseptual sederhana. Tahukah kalian bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana?
Kalian diberi sebuah mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. Algo dan menyimulasikan dengan cara kerjanya yang seperti cara kerja sebuah komputer tetapi dengan lebih sederhana. Pada bagian ini, kalian akan memahami bahwa instruksi program dalam bahasa yang lebih dekat ke manusia harus diterjemahkan menjadi instruksi dalam bahasa mesin untuk dapat dijalankan. Ingat bahwa dengan struktur komputer yang terdiri atas input, output, memori, dan CPU, komputer hanya dapat membaca data dari perangkat masukan, menulis data ke perangkat keluaran, menyalin data dari CPU ke memori atau dari memori ke CPU, dan melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Dengan kemampuan tersebut, kita dapat menuliskan program komputer yang beragam dan luar biasa daya gunanya. Program komputer terdiri atas sekumpulan instruksi. Instruksi yang dijalankan oleh mesin harus dikenali oleh CPU yang disebut bahasa mesin. Bagaimana sebuah komputer menjalankan sebuah program dalam bahasa mesin? Komputer akan menjalankan atau mengeksekusi perhitungan dengan langkah yang disebut fetch execute cycle atau siklus ambil dan jalankan. Fetch execute cycle ialah operasi yang paling mendasar dalam komputer, yang juga disebut fetch decode execute cycle. Selama fetch execute cycle, mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan jenis instruksinya. Mengapa disebut fetch execute cycle? Siklus untuk fetching, decoding, dan executing sebuah instruksi ini akan diulang-ulang oleh CPU selama mesin komputer hidup. Gambaran siklus ditunjukkan dalam gambar berikut ini yang menunjukkan lebih detail bagian-bagian dari CPU. 1. CPU akan mengambil instruksi atau fetch. CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa, misalnya menyimpan data, menghitung, atau lainnya. Ingat bahwa komputer hanya dapat melakukan perhitungan dan penyimpan atau mengambil atau mengirimkan data ke input atau output device. Yang ketiga, ALU akan mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi dan data yang sedang diproses disimpan dalam register. Yang keempat, ALU menjalankan instruksi. Berikut ini gambaran memori dan register dari sebuah mesin ciptaan Mr. Algo tersebut. Alamat pada mesin ini dinyatakan dalam kode heksadesimal. Memori dibagi-bagi menjadi kotak-kotak. Setiap kotak mempunyai alamat dan dapat berisi data. Misalnya, mesin ciptaan kalian memiliki kapasitas memori untuk menampung 4 data dengan alamat AAA1 sampai dengan AAA4 dan CPU mempunyai 2 register dengan alamat REG1 dan REG2 yang ilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Sebetulnya, semua data akan disimpan dalam bentuk biner seperti yang telah dipelajari di jenjang SMP. Namun demikian, untuk memudahkan membaca data semua ilustrasi, data tetap dituliskan dalam besaran desimal. Sekarang kalian akan mensimulasi fetch instruction cycle tersebut untuk menjalankan instruksi perhitungan aritmatika sederhana sebagai berikut yang semula ditulis dalam bahasa yang lebih dipahami manusia atau bahasa tingkat tinggi. X sama dengan 200, Y sama dengan 100, jumlah sama dengan X ditambah Y, dan print jumlah atau cetaklah jumlah. Mesin konseptual sederhana menjalankan beberapa instruksi bahasa mesin sebagai berikut untuk menjalankan program di atas. Simpan 100 ke AAA1, simpan 200 ke AAA2, salin AAA1 ke REG1, salin AAA2 ke REG2, tambah REG1 ke REG2, salin REG2 ke AAA3, print AAA3.
Mesin konseptual sederhana akan mengeksekusi perintah tersebut dalam beberapa langkah karena data disimpan dalam memori atau disimpan dalam variabel X dan Y. Sedangkan proses perhitungan penjumlahan harus dilakukan oleh ALU yang merupakan bagian dari CPU. Misalnya, nilai dari variabel X disimpan dalam alamat AAA1 dan nilai dari variabel Y disimpan dalam AAA2 dan nilai variabel jumlah akan disimpan dalam alamat AAA4. Data harus dibawa ke register untuk dijumlahkan. Mesin konseptual sederhana tersebut hanya mempunyai dua register, yaitu rek 1 dan rek 2, dan dirancang agar jika melakukan operasi aritmatika dua buah bilangan, hasilnya disimpan pada register yang menyimpan operan kedua. Mungkin saja ada orang yang menciptakan mesin konseptual lain yang mempunyai 3 register. Seandainya mesin mempunyai 3 register, bisa saja hasil penjumlahan disimpan pada register ketiga. Jumlah register dan bagaimana proses dilakukan, serta hasil operasi aritmatika disimpan, itu ditentukan oleh penciptanya, merupakan spesialisasi mesin. Kita juga dapat menciptakan mesin konseptual yang sangat sederhana, yang hanya mempunyai 1 register untuk menampung data yang biasanya disebut akumulator, karena semua operan dan hasil perhitungan disimpan di register tunggal. Perintah tambah dilakukan dengan menambahkan data yang diambil dari memori ke satu-satunya register itu. Perintah mesin misalnya, load alamat. Data yang disimpan pada alamat memori disimpan ke akumulator. Instruksi tambah kemudian disertai dengan alamat. Berarti data yang disimpan pada akumulator ditambah dengan data yang diambil dari alamat memori. Kurang disertai dengan alamat. Berarti data yang disimpan pada akumulator dikurangi dengan data yang diambil dari alamat memori. Kali lalu disertai dengan alamat. Artinya data yang disimpan pada akumulator dikalikan dengan data yang disimpan atau yang diambil dari alamat memori. Bagi kemudian alamat. Data yang disimpan pada akumulator dikurangi dengan data yang diambil dari alamat memori. Maaf, maksudnya dibagi, bukan dikurangi. Output artinya data akumulator dikirim ke perangkat keluaran. Kemudian input diikuti dengan data dan alamat, artinya alamat diisi dengan data. Untuk menambahkan 100 ditambah 200, instruksi yang dilakukan oleh mesin dengan 1 akumulator yang hanya mempunyai 4 alamat memori AAA1, AAA2, AAA3, dan AAA4 diberikan sebagai berikut. Input 100 AAA1, input 200 AAA2, load AAA1. Berarti akan membawa data dari AAA1 ke akumulator. Tambah AAA2 berarti akan menambahkan data di akumulator ke data yang di AAA2. Output tentunya hasilnya adalah 300 karena 100 ditambah 200. Jika kalian perhatikan, instruksi-instruksi di atas merupakan rangkaian perintah yang dilakukan untuk menghitung penjumlahan 100 ditambah 200. Instruksi yang diberikan bergantung pada spesifikasi mesinnya, dan mesin juga dapat mempunyai 1 atau lebih register. Pencipta mesin yang akan merancang mesin-mesin komputer tersebut dan mewujudkannya menjadi perangkat elektronik yang dapat berfungsi sesuai spesifikasi, tentu saja gambaran pelaksanaan instruksi di atas ialah penyederhanaan, karena yang dilakukan oleh komputer sebenarnya jauh lebih rinci. Data 100
dan 200 dalam desimal pun akan direpresentasi dalam bentuk biner seperti yang telah kalian pelajari di tingkat SMP. Unit pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa ekspresi yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti manusia harus diterjemahkan sangat detail agar dapat dieksekusi oleh bahasa atau oleh mesin ciptaan kalian. Komputer yang selama ini kalian gunakan sebenarnya mirip dengan mesin konseptual sederhana tersebut, hanya kecepatan melaksanakan instruksi sangat cepat. Ayo lakukan aktivitas individu. Pada aktivitas ini, kalian akan bermain untuk memahami lebih detail lagi tentang bagaimana data disimpan dan diproses dalam sebuah komputer konseptual. Lalu apa yang kalian perlukan? Yang pertama adalah sticky note, yang kedua spidol, yang ketiga adalah kertas berukuran A0. Apa yang perlu kalian lakukan? Guru kalian akan membuat kelompok yang terdiri atas 3 hingga 4 siswa. Mr. Algo menciptakan mesin konseptual sederhana dengan 5 alamat memori, yaitu AEB1, AEB2, AEB3, AEB4, AEB5. CPU-nya memiliki 3 register, REG 1, REG 2, dan REG 3. Spesifikasi instruksi-instruksinya sebagai berikut. Simpan, ketikkan datanya dan alamatnya. Ini berarti menyimpan data ke alamat memori yang dituju. Salin, alamat pertama dan alamat kedua, artinya menyalin data dari alamat 1 untuk kemudian disimpan pada alamat 2. Alamat dapat berupa alamat memori atau register. Tambah REG 1, REG 2. Melakukan penjumlahan data pada REG 1 dan REG 2, kemudian hasilnya disimpan di REG 3. Kali REG 1, REG 2, artinya melakukan perkalian data pada REG 1 dan REG 2, kemudian hasilnya disimpan di REG 3. Kurang REG 1, REG 2, artinya melakukan pengurangan data pada REG 1 dan REG 2, kemudian hasilnya disimpan di REG 3. Bagi REG 1, REG 2, artinya melakukan pembagian data pada REG 1 dan REG 2, kemudian hasilnya disimpan di REG 3. Print alamat, artinya mencetak data yang ada pada alamat memori untuk ditampilkan pada monitor. Tugas kalian ialah menerjemahkan operasi matematika berikut ke dalam instruksi-instruksi supaya bisa dieksekusi oleh mesin ciptaan Mr. Algo tersebut. Yang pertama 3 ditambah 8 kali 9. Yang kedua 1 tambah 2 dikali 8 dikurangi 5. Yang ketiga 2 kali 10 dikurangi 8 ditambah 3. Yang keempat 3 ditambah 16 bagi 2. Dengan menggunakan sticky note, jangan lupa untuk menggambarkan peta dari memori dan CPU pada setiap instruksi yang dieksekusi oleh mesin kalian ke dalam kertas berukuran A0. Ayo renungkan. Suatu hari, jika akan menjadi ahli perancang komputer, kalian akan berkenalan dengan chips atau komponen elektronik yang membentuk mesin ciptaan. Tentu harus membuat bahasa yang dipahami oleh komponen-komponen itu dengan memanfaatkan interface yang tersedia. Menantang bukan? Ayo kita renungkan. Kalian telah belajar tentang sistem operasi dan interaksi antara komputer dan perangkat lain. Ayo kita renungkan. Kalian telah belajar tentang sistem operasi dan interaksi antara komputer dan perangkat lain. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. Yang pertama, bayangkan seberapa penting sistem operasi dalam interaksi ini. Yang kedua, dari materi ini, apakah kalian telah mengerti alur kerja sistem operasi? Yang ketiga, jelaskan dengan kata-kata sendiri interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang kalian ketahui. Yang keempat, menurut kalian,
interaksi seperti apa yang paling sering dilakukan ketika kalian menggunakan komputer untuk keperluan pembelajaran? Anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.